Saudara, saudara nonton debat gak berapa hari lalu? Saudara-saudara, silakan saudara menilai sendirilah. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Jangan berpikir aku pinter, aku baik, aku pinter, aku baik. Pinter di mulut, lain di hati. Saya terima kasih, saya terkesan hadiran dukungan yang luar biasa ke saya lewat macam-macam, lewat sosmed. Luar biasa, saya terharu. Saya lihat banyak emak-emak juga keluar air mata itu. Banyak emak-emak, ya kan? Banyak adik-adik, banyak anak-anak, luar biasa. Saya lihat ungkapan kalian, saya sendiri keluar air mata. Saudara-saudara sekalian, saya berdiri megah sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia merengkuh tahta sebagai pemilik militer terbesar dan paling tangguh di kawasan, gemilang di puncak kejayaan menurut Fire Global Power. Di tengah gempuran kekuatan militer yang semarak, ada satu nama yang membuat dunia berdecak kagum, Pindad. Perusahaan pembuat alat utama sistem persenjataan ini peninggalan zaman Hindia Belanda. Tidak hanya menjadi pelopor di Asia, tetapi juga pengguncang panggung global dengan inovasi senjata militer yang memukau. Bahkan, raksasa-raksasa seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Tak ketinggalan, Cina, sang dominasi Asia pun terpana. Salah satu permata di mahkota Pindad adalah pistol G2 Elite. Sebuah keajaiban teknologi berkaliber 9x19 mm parabellum. Dilengkapi dengan magazin yang sanggup memuat 15 butir peluru. Keistimewaannya tidak berhenti di situ. Dengan pisir belakang yang dapat diatur dan laras panjang 5 inci, G2 Elite menjanjikan akurasi yang tak tertandingi dengan jangkauan efektif hingga 25 meter. Di Timur Tengah, kecanggihan ini sudah bukan rahasia lagi. Dan pada 1 Juni 2018, sebuah langkah monumental terjadi pada PT Pindad berkolaborasi dengan Bukhanvala Industries India. Mengantarkan G2 Elite 9 mm ke barisan depan aparatur negara India. Berlanjut ke SPR-2 kaliber 12,7 mm. Sebuah senapan penembak jitu dengan kecanggihan melampaui batas. Didesain dengan bipod untuk stabilitas tiada tara. Senapan ini memungkinkan penembak meraih sasaran hingga 2 km dengan presisi yang mengagumkan. Namun, di antara arsenal PT Pindad, SS atau senapan serbu merebut perhatian dunia. Sejak debutnya, senjata ini terus berkembang, menghasilkan varian-varian yang mempesona. SS2 V4 bintangnya tidak hanya meraih kemenangan di kompetisi menembak internasional, seperti Australian Army Skill at Arms Meeting dan ASEAN Armies Rival Meet atau AARM hingga 11 kali. Tapi juga telah menjadi favorit di banyak negara, dari Zimbabwe hingga Mozambik dan Nigeria, bahkan menarik minat beberapa negara ASEAN.
Namun, kecemerlangan Pindad bukan hanya pada senjata. Dalam dunia kendaraan tempur, mereka menghadirkan kendaraan taktis 4x4 Komodo dan Kehadirannya nggak lain untuk mendukung segala mobilitas para tentara kita kala berada di medan tempur. Inisiasi penggarapannya sendiri berasal dari tantangan yang diberikan oleh orang nomor satu di Indonesia saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan tersebut secara khusus diberikan kepada tim pengembangan produk Pindad untuk membuat kendaraan taktis 4x4. Tak lama setelah itu, tepatnya pada Oktober 2012 silam, generasi pertama dari Rampur ini telah rampung dan diperkenalkan pada ajang Indo Defense 2012 Expo and Forum yang dihelat di Jakarta International Expo. Di pagelaran yang sama pula, Presiden SBY turut hadir sekaligus menyematkan nama Komodo pada Rampur yang baru lahir ini. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih namanya Komodo? Usut punya usut, pemilihan nama Komodo sendiri tak lain dan tak bukan karena hewan tersebut adalah salah satu satwa endemik khas tanah air. Apalagi Komodo juga dikenal berkulit tebal layaknya kendaraan lapis baja. Seiring berjalannya waktu dalam proses pengembangannya, PT Pindad tak luput dalam mencontoh kendaraan-kendaraan sejenis yang lebih dahulu ada, seperti Nexter Aravis hingga Humvee milik negeri Paman Sam. Jadi, jangan heran kalau dari segi desain terdapat elemen-elemen yang punya kemiripan, terutama yang dapat dijumpai pada bagian grill, serta lampu utama halogen bagian depan yang dilengkapi dengan jeruji pengaman. Bahkan kalau kamu lebih jeli lagi, sedikit ke arah bawah terdapat winch yang berfungsi sebagai alat derek mobil. Bedanya cuman winch milik Komodo dipasang agak berjauhan, serta ditambahkan besi menyerupai tanduk. Wah, biar tambah garang kali ya. Apalagi kalau dilihat dari samping, kesan tersebut masih tetap ada di kendaraan berdimensi panjang 5,56 meter, lebar 2,25 meter, dan tinggi 2,15 meter ini. Berbekal velg berukuran besar serta ban berjenis mud terrain dari Michelin, Komodo sungguh menghadirkan perpaduan yang sangat maco. Meski tampak begitu garang dan maskulin, kok rasanya kurang estetik dan terkesan kaku banget ya? Sebab jika bergeser ke bagian buritannya, sungguh sangat simpel dengan desain yang mengkotak dengan tambahan tanduk besi sebagai tempat winch, sama seperti desain di depannya tadi. Ya wajar aja, rantis Komodo emang diperuntukkan sebagai kendaraan penunjang operasional para tentara di medan perang, sehingga seluruh tubuhnya pun dibekali material baja yang kokoh. Baja tersebut juga dibuat langsung oleh Krakatau Steel yang bahkan material tersebut sanggup melahap setiap situasi yang bisa saja tak diinginkan. Sementara pada bagian interiornya pun tampak begitu sederhana. Hanya ada sebuah monitor dan juga alat komunikasi berupa radio di dashboardnya, dan untuk kemudinya sendiri terbilang sangat standar. Lantas, dengan isi yang minimalis, tak membuat Pindad juga concern soal performa rantis besutannya ini. Hal tersebut tak lepas dari medan yang akan ditempuh kendaraan satu ini. Oleh karena itu, mereka membenamkan mesin diesel berkubikasi 5200 cc milik Renault 4 Turbocharger dengan 6 buah silinder yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 212 horsepower. Nah, dengan tenaga tersebut, jangan diragukan lagi masalah kecepatannya. Lantaran rantis dengan bobot 7,5 ton ini mampu melesat hingga kecepatan 80 km per jam di trek mulus, sedangkan jika sedang melintasi jalur off-road, kecepatan yang mampu diraihnya hanyalah 30 km per jam saja. Dengan kapasitas tangki 200 liter, daya jelajah kendaraan ini nggak main-main. Sebab, jika dalam keadaan full tangki, rantis Komodo sanggup menempuh jarak hingga 450 km.
Seolah tak ingin melenceng dari tujuan awal pembuatannya sebagai mainan tempur untuk tentara angkatan darat, oleh karena itu mobil ini hadir dengan varian senjata yang beragam. Ada yang khusus untuk peluncur rudal Manpads Mistral, lalu ada yang diperuntukkan sebagai mobil pengintai yaitu varian Recon. Selanjutnya ada pula yang didesain khusus memiliki daya hantam tinggi, di mana hal tersebut dibekali model lebih kokoh dengan pipa tubular yang membentuk perlindungan terhadap fascia depan kendaraan. Banyaknya jenis rantis ini disebabkan oleh dudukan senjata yang memang sengaja dibuat secara modular. Jadi mau masang senjata apa aja masih bisa kok asal dudukannya sesuai. Terlepas dari beberapa varian yang ditawarkan tadi, untuk perlindungan sekujur tubuh milik Komodo ini sanggup menahan terjangan proyektil berkaliber 7,62 mm. Sementara untuk lapisan kacanya memiliki ketebalan hingga 38 mm yang juga sanggup menahan peluru 7,62 mm. Widih, kuat juga ya karya anak bangsa satu ini. Tapi gimana ya kira-kira kalau kacanya sampai pecah? Nggak usah khawatir ataupun gusar. Pasalnya kaca depannya sendiri bisa ditutup dengan lapisan baja seperti ini. Dan pengemudi dapat melihat jalanan di depannya melalui layar yang terdapat di dashboardnya tadi. Hampir kelupaan. Pindad nggak hanya nyediain mobil ini hanya untuk militer aja loh. Seiring berkembangnya zaman, rantis Komodo ada yang dibuat versi sipilnya, yang mana perbedaannya terdapat pada kebutuhan militer yang dihilangkan. Menyoal harga jual di pasaran, untuk satu unit Komodo 4x4 sendiri, dibanderol sekitar 300.000 US dollar atau setara dengan 4,4 miliar rupiah. Sejak pertama kali diperkenalkan, rantis ini cukup laris manis. Tercatat pada tahun 2012, beberapa instansi memesan kendaraan taktis tersebut. Salah satunya Kopassus TNI AD yang memesan 2 unit kendaraan jenis varian khusus pendobrak, serta Brimob Polri yang memesan 3 unit. Overall, kita patut berbangga atas pencapaian PT Pindad. Ya, gimana enggak, kendaraan satu ini juga telah teruji langsung di lapangan. Tatkala sebanyak 14 unit Komodo diberangkatkan ke Republik Demokratik Kongo demi sebuah misi menjaga perdamaian dunia. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah tank harimau. Hasil kerjasamanya dengan perusahaan asal Turki FNSS. Meski tergolong sebagai tank kelas ringan, akan tetapi buatan PT Pindad ini tetap garang di medan tempur dengan speknya yang handal. Berangkat dari keinginan pemerintah yang ingin menggantikan AMX-13 buatan Perancis yang udah mulai uzur, begitu pula dengan tank Scorpio asal negeri Paman Sam, pada saat itu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mulai berpikir untuk menggagas sebuah alutsista canggih, utamanya sebuah tank yang diproduksi sendiri. Sejatinya ide tersebut telah dicanangkan sejak tahun 2010 lalu. Tapi karena proses desain dan pengembangan yang lumayan ribet, nggak heran mengapa FNSS dan PT Pindad baru memperkenalkan desain prototipe modern medium weight tank tersebut ke halayak di tahun 2016 pada pagelaran Indo Defense. Tapi tampilan tersebut belum bersifat final, sebab baik dari pihak PT Pindad maupun FNSS Turki masih menguji coba kembali tank ciptaan mereka itu. Seperti uji tembak, uji balistik, hingga uji medan di Indonesia. Wih, banyak juga ya tesnya. Tapi yang namanya usaha emang gak akan mengkhianati hasil. Lantaran dari seluruh rangkaian uji coba tersebut, tank harimau mampu mendulang hasil yang maksimal. Nah, setelah 5 tahun berlalu, barulah desain final harimau diperkenalkan. Tentu dalam kurun waktu tersebut, begitu banyak perombakan yang dilakukan agar dapat hasil yang memuaskan. Hal itu pun terbukti, melihat dari jauh aja tampilan tank ini udah begitu menakutkan.
Widih, nggak salah sih diberi nama harimau, benar kan? Nah, model berbentuk seperti huruf V yang tersemat pada lambungnya dibuat bukan asal-asalan. Siapa sangka, justru karena model itulah tank satu ini sanggup menahan hulu ledak akibat ranjau anti-tank. Itu juga didukung oleh material baja yang menjadi bahan dasar utama tank harimau seperti kebanyakan tank lainnya. Itu sebabnya bobot kendaraan tempur satu ini mencapai 30 ton. Meski tergolong sebagai kendaraan tempur, desain interiornya pun masih tetap patut diperhitungkan demi kenyamanan dan keamanan maksimal para awaknya. Oleh karena itu, tank ini dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Oh iya, ngomongin soal awak, harimau bisa mengangkut paling enggak 3 orang awak, masing-masing komandan, penembak, dan pengemudi. Proyek ini seakan bukti nyata, sekaligus kado kemerdekaan terbaik yang diberikan anak bangsa tahun ini, yang secara perlahan gak ingin lagi terus-terusan bergantung kepada negara lain dalam hal produksi alutsista. Apalagi melirik soal dapur pacunya, boleh dikata kalau mesin penggerak yang dibenamkan pada tank ini dirancang khusus agar bisa menjadi terbaik di kelasnya. Berbekal mesin diesel Caterpillar yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 711 horsepower tersebut, tank yang didesain untuk daerah tropis ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum hingga 70 km per jam. Bahkan dalam uji cobanya bisa mencapai 78 km per jam loh. Sama sekali nggak pelan buat tank yang punya berat 30 ton. Nah, lanjut lagi, tank ini pun punya mobilitas yang cukup baik. Daya jelajahnya aja bisa sampai 450 km dalam sekali pengisian minyak diesel full tangki. Tank harimau juga diklaim sanggup beroperasi dalam air dengan kedalaman maksimal 1,2 meter. Lumayan lah buat banjir-banjir ringan sampai menengah. Ditambah lagi, tank yang dioperasikan oleh 3 orang awak ini bisa diajak menanjak dengan sudut kemiringan hingga 30 derajat sekalipun. Bukan cuma itu aja, bahkan parit selebar 2 meter pun bukan masalah untuk dilalui. Tapi sebuah kendaraan tempur nggak boleh berpatokan sama performa mesinnya aja. Oleh karena itu, sebagai salah satu kendaraan tempur terbaik tanah air, tank dengan dimensi panjang badan 6,9 meter, lebar 3,3 meter dan tinggi 2,4 meter ini dibekali dengan persenjataan yang cukup beragam. Mulai dari senjata utama Cannon 105 mm high pressure. Meriam ini pun telah dilengkapi stabilizer yang bertujuan mengunci arah tembakannya walaupun sedang bergerak sekalipun. Tapi mungkin PT Pindad dan FNSS merasa itu semua belum cukup. Makanya senapan mesin berukuran 7,62 mm pun turut ditambahkan. Rasanya emang kedua perusahaan tersebut nggak setengah-setengah dalam proses pembuatan tank ini. Berangkat dari pengalaman buruk saat MBT Leopard AD milik Turki yang dilumat abis rudal anti-tank, tank harimau kemudian dirancang dengan proteksi balistik tingkat tinggi. Bahkan telah menerapkan standar khusus yang telah ditetapkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau lebih dikenal dengan sebutan NATO. Nggak main-main, harimau telah memenuhi standarisasi STANAG level 4 untuk pelindung lambung, serta menambahkan pelindung modular STANAG level 5 yang diyakini sanggup menahan peluru berkaliber 30 mm dari depan. Salah satu kelebihan armornya pun bersifat modular, yang mana bisa diganti dengan cepat kala terkena tembakan. Nah, itu baru di luar ya. Rupanya masih ada fitur safety lainnya yang disematkan demi melindungi para awaknya. Seperti proteksi terhadap serangan senjata kimia, bahkan senjata nuklir. Plus, ada pemadam api otomatis di dalam kabin maupun di kompartemen mesin untuk melindungi para awak yang bertugas dari ancaman kebakaran. Melihat segala aspek yang cukup menjanjikan tersebut, tanpa basa-basi, Kementerian Pertahanan langsung bergegas menandatangani kontrak pembelian 18 unit tank harimau
yang nilai kontraknya mencapai 135 juta US dollar, atau jika dikonversikan ke mata uang kita, setara dengan 2 triliun rupiah lebih. Nah, berarti harga per unitnya 111 miliar rupiah lebih dong. Overall, medium tank ini sudah lebih dari cukup untuk menjaga kedaulatan NKRI. Sebab, jika melihat dari spesifikasi yang dibawa, tank Harimau bisa melakukan sebagian besar tugas sebuah tank pada umumnya. Apalagi karena dimensinya yang kompak, tank ini bisa bermanuver dengan gesit tanpa masalah. Kehadiran kendaraan taktis bernama Maung menjadi pembeda sekaligus membawa wajah baru dari kekuatan tempur Indonesia. Bahkan nih, kendaraan ini dapat dimiliki oleh masyarakat sipil loh. Maung sendiri merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT Pindad. Kehadirannya ditunjukkan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta jelajah segala medan. Penggarapan Maung diketahui telah dimulai sejak tahun 2018 yang muncul dari inisiatif Komandan Pusat Persenjataan Infanteri saat itu, Maijen TNI Surawahadi. Saat itu, ia meminta kepada Pindad dan tim desain MSA untuk membangun kendaraan khusus infanteri yang bisa digunakan oleh pasukan untuk operasi, patroli, dan menunjang kegiatan harian. Uniknya, penamaan kendaraan taktis ini secara khusus diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Kebetulannya juga nih, produksi mobil ini lahir di Tanah Parahyangan, tepatnya di Kota Bandung, Jawa Barat, yang juga akrab dengan penyimbolan kata tersebut. Maung sendiri dalam bahasa Sunda memiliki arti harimau. Penamaan tersebut sekaligus menjadi representasi dari perawakan mobil ini yang gagah berani. Dari segi desain, mobil ini sangat menggambarkan kesan garang khas kendaraan militer dengan penggunaan material yang kokoh dan tangguh di segala situasi. Memang nggak ada yang bisa dibilang cantik secara estetika, tapi balik lagi, utilitas atau tujuan dari dibangunnya mobil ini adalah ketangguhan, bukan kontes kecantikan, ya nggak? Makanya, di bagian lampu utamanya masih menggunakan bohlam halogen bercahaya kuning dengan bentuk kotak yang terbagi atas 2 klaster dan dilengkapi jeruji pengaman. Bergeser sedikit ke samping, tepat di bagian grill yang hadir dengan motif heksagon, terdapat penambahan lampu pengintai. Gak jauh dari penempatan lampu pengintai juga terpasang sebuah winch yang berfungsi sebagai alat derek mobil. Tahu sendiri kan, medan yang bakal dilalui sama kendaraan satu ini nggak selalu jalanan aspal. Sementara untuk sisi sampingnya, mobil dengan dimensi panjang 4,9 meter, lebar 1,6 meter, tinggi 1,8 meter, dan jarak sumbu roda 3 meter ini dibekali velg 17 inci, yang dibalut dengan ban mud terrain khas mobil off-road. Lagi-lagi, jangan ngomongin cantik nggak cantik di sini. Soalnya profilnya benar-benar kaku dan terkesan digambar pakai penggaris. Untuk mendukung kemampuannya dalam menerjang medan berat, bagian suspensinya sendiri di bagian depan menggunakan independent coilover shock long arm, sedangkan di belakang ada coilover shock rigid, serta four-link arm yang tentu saja membantu daya jelajahnya untuk menaklukkan berbagai kondisi jalan. Uniknya lagi, keempat pintunya dapat dilepas pasang dengan mudah. Ini berfungsi saat di medan pertempuran saat para prajurit harus bergegas naik dan turun mobil secara cepat. Kan ribet kalau mesti buka tutup pintu dulu. Sementara itu, bagian kacanya masih menggunakan sistem manual geser. Kesan khas militernya juga semakin diperkuat berkat penggunaan kanvas berwarna hitam sebagai penutup atap yang juga bisa dibongkar pasang. Lalu bergeser ke belakang, desain yang dihadirkan oleh Pindad terbilang cukup simpel, berkat ban serep yang tergantung pada bagian pintu belakang. Klaster stop lamp-nya juga sederhana saja, cuma ada bulatan khas Jeep Willys yang mencangkup seluruh fungsi lampu belakang. Puas berkeliling di bagian luar? Sekarang waktunya kita melirik ke bagian interiornya. Konsep yang diusung sangat minimalis. Di bagian dashboardnya nggak terdapat head unit dan berbagai ornamen seperti mobil pada umumnya. Sebagai gantinya, Maung dilengkapi dengan radio komunikasi yang bisa digunakan bahkan saat sinyal seluler nggak nyampe. Di balik lingkar kemudinya yang terbilang sangat polos,
Terdapat speedometer analog yang menginformasikan kecepatan kendaraan, RPM, hingga kondisi ketersediaan bahan bakar. Nah, di bagian ini nih, bagi kamu yang petrolhead banget dan punya mata jeli, sekilas terlihat dari mana basis mobil ini berasal. Tapi itu nanti ya, kita bakal jelasin setelah ini. Demi menunjang kenyamanan di medan pertempuran ataupun saat digunakan dalam berbagai kegiatan lain, Pindad masih nyisain air conditioner biar kabinnya tetap adem. BUMN yang khusus memproduksi persenjataan dan kendaraan tempur ini juga menghadirkan jok model bucket seat untuk 4 orang penumpang yang terlihat cukup sporty dan telah dilengkapi dengan seat belt 4 titik. Sebagai kendaraan tempur yang tentu saja kerap membawa perlengkapan yang jumlahnya cukup banyak, bagian bak belakang mobil ini juga terlihat sangat lapang dan telah dilengkapi alat pemadam api ringan. Lalu bagaimana mengenai ketangguhan mobil satu ini? Usut punya usut, Maung rupanya menggunakan basis dari Toyota Hilux Double Cabin. Itu juga menjadi alasan kenapa setir dan instrumen klasternya serupa. Mirip kan? Balik lagi soal dapur pacu, mesin turbo diesel berkapasitas 2.500 cc yang dibawa sanggup memuntahkan tenaga sebesar 149 horsepower. Tenaga dan torsinya disalurkan ke keempat roda lewat transmisi manual 6 percepatan. Sedangkan untuk kecepatan maksimumnya sendiri, Maung mampu melesat hingga kecepatan 120 km per jam. Dengan kapasitas tangki 80 liter, mobil ini juga bisa dioperasikan hingga jarak tempuh 800 km dalam kondisi full tangki. Sebagai salah satu alutsista terbaru yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, mobil seberat 2 ton ini juga dilengkapi dengan persenjataan yang cukup beragam. Mulai dari bracket senjata kaliber 7,62 mm, lalu ada juga konsol senapan serbu, perangkat GPS, dan masih banyak lagi perlengkapan lainnya. Oh iya, kelengkapan kayak tadi cuma ada di versi militernya ya. Sementara untuk versi sipilnya sendiri, perbedaannya terletak pada kebutuhan akan kelengkapan militer yang dihilangkan. Mengenai harga jualnya, Maung dikabarkan dibanderol dengan harga 600 juta rupiah hingga 700 juta rupiah. Bahkan nih, pihak Kementerian Pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto diketahui telah membelanjakan anggaran dalam jumlah besar untuk memboyong 500 unit mobil di tahun 2020 demi memperkuat kekuatan TNI Angkatan Darat dan sebanyak 40 unit telah diserahkan. Gimana, tertarik untuk memilikinya? By the way, bangsa kita udah punya loh dan diklaim sebagai yang pertama di dunia. Tankbot itu bernama Antasena. Berkaca pada beberapa tahun terakhir, pemerintah kita enggan jumawa akan prestasinya yang mampu menjadi nomor 1 urusan kekuatan militer di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, melalui Kementerian Pertahanan, pemerintah membuat program konsorsium pemenuhan alat utama sistem persenjataan atau sering kita kenal sebagai alutsista untuk kemudian mengamanatkan kepada PT Pindad agar melakukan kerjasama dengan PT Lundin Industri Invest, PT LEN, dan PT Harif untuk membuat alutsista canggih. Ketiga perusahaan ini merupakan yang terbaik di bidangnya masing-masing. Tentu menjadi modal kuat buat bikin alutsista yang canggih dan inovatif. Alhasil, lahirlah sang penguasa lautan yang juga bisa bergerak lincah di darat. Jika dianalogikan sebagai seorang manusia, kata yang tepat untuk menggambarkannya adalah tampan dan perkasa. Sejatinya, pembuatan monster milik TNI ini udah lama dicanangkan. Lebih tepatnya lagi pada era pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi yang sekaligus menyematkan nama Antasena. Tentu, pemberian julukan tersebut bukan asal-asalan. Nah, jika ditilik lebih lanjut tentang sejarahnya, nama tersebut diambil dari tokoh dunia pewayangan bernama Antasena yang digambarkan sebagai sosok yang berkepribadian yang tak mengenal basa-basi. Seolah ingin menuangkan karakter tokoh pewayangan tersebut ke dalam sebuah kendaraan tempur, kehadiran Antasena dirasa sudah sangat pas untuk menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Rasanya kayak pengen bilang, lo nggak usah macem-macem deh sama gue. Gimana enggak, lambung kapal tankbot Antasena terbuat dari material komposit karbon, sebuah bahan berkekuatan 10 kali lipat lebih kuat dibanding baja.
Jadi jangan harap peluru bisa dengan mudah menembusnya. Mendengar hal tersebut, pasti dalam benak kamu udah mikirin betapa beratnya bobot material yang digunakan pada sekujur tubuh Antasena ini. Namun, jika kamu berpikir demikian, kamu 100% salah. Material komposit karbon yang dipakai di sini sangatlah ringan. Saking ringannya, jika diperbandingkan dengan kapal berbahan dasar baja yang berdimensi serupa, bobot Antasena ini cuma 1/10 dari berat kapal baja. Wow! Karena bobotnya yang gak begitu berat, draft kapal yang masuk ke air hanya 90 cm. Draft yang gak begitu dalam kayak gini adalah salah satu kelebihan lainnya. Itu artinya, Antasena dapat diandalkan ketika beroperasi menyusur sungai, rawa, dan perairan dangkal lainnya. Ditambah lagi secara postur, Antasena sudah pas banget dengan panjang badan 18,6 meter serta lebar 7,5 meter. Terlebih lagi, sebagian badan boat tersebut bertumpu pada struktur kapal berlunas ganda. Desain lunas ganda ini sangat memungkinkan Antasena melaju dengan cepat dan tanpa hambatan karena kolong boat di antara dua lunasnya kopong kayak gini. Eits, bicara soal kecepatan, Antasena ini disokong oleh dua mesin baling-baling yang masing-masing mampu memuntahkan tenaga 1.700 horsepower serta dua unit mesin waterjet berkekuatan 1.100 horsepower. Widih, udah setara supercar tuh. Saat tangkinya terisi penuh, mesin tersebut mendukung kapal ini menjelajah sejauh 1.100 km. Oleh sebab itu, tank boat Antasena buatan Pindad ini sanggup diajak ngebut hingga kecepatan maksimum 74 km per jam. Wah, kenceng juga ya untuk ukuran boat tempur. Ingat ya, kalau kamu bilang 74 km per jam itu nggak kenceng-kenceng amat, kamu harus tahu, hambatan di air itu lebih gede dibanding di darat. Tapi, kenceng aja nggak cukup. Soalnya, tujuan dibuatnya kapal ini adalah sebagai pentempur ulung. Makanya, persenjataan yang dibawa juga nggak main-main. Tank boat yang diklaim sebagai yang pertama di dunia ini dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan dua senapan mesin 12,7 mm. Untuk akurasinya sendiri nggak usah diragukan, lantaran tembakan Antasena diklaim amat akurat berkat peluru yang bergerak dengan sistem kendali. Selain itu, tepat berada di belakang turretnya, terdapat antena komunikasi yang memungkinkan tank boat karya anak bangsa tersebut membaca kondisi medan di sekelilingnya. Gak lupa pula disematkan berupa alat komunikasi berupa radio yang mampu menjangkau jarak sekitar 70 km, serta intercom LAN cavities. Nah, yang semakin membuat kita makin bangga adalah ketiganya murni ciptaan anak bangsa. Dengan segala fitur miliknya, tank yang mampu memuat 65 orang termasuk awak itu dinilai sangat pas jika dioperasikan di wilayah perairan dangkal maupun dalam. Ya, cocok banget lah dengan keadaan geografis Indonesia. Pada akhir April 2021, Antasena sudah menjalani firing test dengan hasil yang memuaskan di wilayah perairan Banyuwangi. Oleh karena itu, sudah banyak negara lain kepincut atas tank boat satu ini. Tanpa terkecuali sang negara minyak Arab Saudi yang telah menandatangani kontrak MOU bersama PT Pindad dalam hal pembelian Antasena. Bukan cuma negara yang terletak di wilayah Timur Tengah saja yang tertarik. Beberapa negara di Eropa pun juga menaruh minat dengan Antasena. Seperti Polandia hingga Rusia ikut-ikutan untuk segera memboyongnya. Namun semua itu tidak mudah. Sebab tentu mereka harus masuk dalam waiting list pemesanan. Serta harus benar-benar menunggu untuk diproduksi secara massal. Belum lagi harga satu unit tank boat Antasena tidak main-main, yaitu diestimasikan sekitar 10 juta euro sampai 15 juta euro. Atau jika dirupiahkan setara dengan 144 miliar rupiah hingga 217 miliar rupiah. Walau mahal, tapi jika dilihat spesifikasinya tadi, rasanya sudah sebanding. Jadi buat negara yang pengen macem-macem di Laut Indonesia, ya sebaiknya pikir-pikir dulu aja deh. Keberhasilan Prabowo untuk membangunkan macan Asia yang sedang tertidur kini terlihat dari persenjataan yang dimiliki oleh Indonesia. Hebatnya, dalam pembelian itu Prabowo nggak serta-merta hanya mendapatkan persenjataan dari negara lain. Tapi Prabowo ingin hasil negosiasi persenjataan tersebut memiliki manfaat yang berkelanjutan bagi NKRI.
Dan salah satu bukti pembelian persenjataan yang hasilnya memiliki manfaat berkelanjutan bagi Indonesia adalah pembelian 12 unit drone Anka buatan Turki. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang, drone menjadi salah satu persenjataan yang sangat penting dalam peperangan. Seperti yang kita lihat, berbagai negara akhirnya terus melengkapi persenjataan ini karena kemampuannya yang sangat mematikan tapi memiliki biaya cukup rendah. Makanya nggak heran jika Prabowo pun berinisiatif untuk melengkapi persenjataan matra udara Indonesia dengan drone buatan Turki ini. Setidaknya pengadaan 12 unit drone Anka disebut menelan biaya sebesar 300 juta dolar atau setara dengan 4,7 triliun rupiah. Namun nilai kontrak itu juga sudah termasuk dengan fasilitas Integrated Logistics Support, Ground Support and Test Equipment, Flight Simulator, infrastruktur hanggar hingga pelatihan serta masa warranty selama 24 bulan atau 600 jam terbang. Lalu pertanyaannya, di mana bentuk manfaat berkelanjutan yang didapatkan dari pembelian drone buatan Turki ini? Dari kontrak yang ditandatangani oleh Prabowo dan pihak Turki, mereka menyepakati jika 6 unit drone Anka akan diproduksi di negara asalnya. Sedangkan 6 unitnya lagi akan dirakit di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia melalui program transfer teknologi. Tentunya hal ini memberikan peluang besar bagi industri militer Indonesia untuk bisa berkembang. Nah, dari bentuk kerjasama inilah membuat Indonesia kini memiliki drone buatannya sendiri. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa 6 unit dari drone Anka akan diproduksi di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia. Nah, dalam kerjasama tersebut, akhirnya PT Dirgantara Indonesia berhasil membuat drone buatan dalam negeri bernama Puna Elang Hitam. Tapi keberhasilan pembuatan drone ini tidak hanya diinisiasi oleh PT Dirgantara, tetapi juga berbagai elemen seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Institut Teknologi Bandung, hingga PT Len Persero pun turut serta menjadi suksesor dari drone elang hitam ini. Drone bertipe Medium Altitude Long Endurance ini memiliki panjang 8,65 meter dan rentang sayap mencapai 16 meter, membuat drone elang hitam memiliki bobot seberat 575 kg. Padahal itu belum termasuk dengan amunisi yang dibawanya seperti roket buatan dalam negeri dan juga rudal MAML serta MAMC yang berasal dari Turki. Tentu bobotnya akan lebih berat lagi jika dibandingkan sebelumnya. Tapi berkat baling-baling dua bilahnya yang ditenagai satu unit mesin Rotax 915 IS turbocharged bertenaga 139 horsepower, membuat elang hitam bisa melaju hingga di kecepatan maksimum 235 km per jam. Hebatnya lagi, berkat kekuatan baling-baling, juga mesinnya tersebut membuat drone buatan dalam negeri ini bisa terbang hingga di ketinggian 9.144 meter atau sekitar 30.000 kaki di udara. Sedangkan untuk jangkauannya, karena dirancang untuk menjadi drone medium altitude long endurance, membuat drone elang hitam bisa terbang hingga di jarak 250 km atau beroperasi selama 30 jam. Tentu kehadiran drone mata elang dengan spesifikasi semumpuni ini membuktikan kalau Indonesia juga bisa bersaing dalam industri militer di kancah Asia bahkan internasional. Soalnya dengan spesifikasi sehebat itu, drone bernama CASC Rainbow 3 asal Cina kalah telak jika dibandingkan dengan drone elang hitam. Bahkan nih, beberapa pengamat bilang kemungkinan besar drone elang hitam akan ditiru oleh Cina berkat kemampuan dan kehebatan yang dimilikinya. Dia, Punamali, elang hitam. Tapi harus diakui, memang di era sekarang kemajuan industri militer Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pasalnya, tidak hanya drone elang hitam, drone bernama Rajata juga berhasil dikembangkan oleh putra-putri Indonesia. Drone tersebut hangat diperbincangkan pasca diluncurkan di sebuah seremoni di Kantor Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat, Cipatat, Bandung pada 22 Juli 2022 lalu. Drone Rajata merupakan hasil pengembangan dari BUMN strategis PT Dahana bersama dengan Aero Tarascan. Kedua perusahaan tersebut merancang Rajata untuk menjadi drone kamikaze. Namun sayangnya PT Dahana masih mengunci rapat-rapat terkait spesifikasi dari drone Rajata ini.
Beberapa sumber menyebutkan jika Rajata memiliki jangkauan maksimum 30 km dengan jarak jangkau efektif 10 hingga 15 km. Sementara untuk daya tahannya, dikabarkan endurance dari drone ini kurang lebih 15 menit selama berada di udara. Selain itu, drone Rajata dikabarkan memiliki 994 mm dan rentan sayap mencapai 920 mm. Dengan ukuran segitu, membuat drone Rajata bisa membawa hulu ledak seberat 800 gram. Dengan begitu, drone ini hanya memiliki bobot seberat 2,5 kg saja. Nah, karena bobotnya yang ringan, membuat drone Rajata cukup kencang ketika terbang di udara. Buktinya drone ini tercatat bisa melaju di kecepatan maksimum 150 hingga 200 km per jam. Tentu dengan kecepatan maksimum sebesar itu, membuat rudal pencegat cukup sulit untuk mencegah serangan drone kamikaze ini. Dengan pesatnya perkembangan industri persenjataan militer di Indonesia, membuat Indonesia kini disegani di Asia. Soalnya negara sekelas Singapura pun masih belum bisa membuat drone-nya sendiri. Meskipun begitu, Singapura bukannya hadir tanpa drone satupun di batara udaranya. Bahkan negara tersebut dibekali drone paling hebat buatan Israel bernama Hermes 900. Ya, menurut Israel, Hermes 900 menjadi drone buatannya yang cukup hebat di pangkalan militernya. Kehebatan itu tercermin pada spesifikasi yang dimiliki Hermes 900. Untuk spesifikasinya, drone yang digunakan oleh Singapura ini memiliki panjang 8,3 meter dan lebar mencapai 15 meter. Tentu ukuran drone sebesar ini pasti nggak dirancang untuk menjadi drone kamikaze, tapi serupa dengan drone elang hitam buatan Indonesia. Hermes 900 dibekali kemampuan untuk membawa beban seberat 450 kg pada saat menjalankan misi. Nah, kemampuannya itu biasanya diisi dengan perlengkapan intelijen seperti sensor elektrooptik atau inframerah, sistem radar, komunikasi intelijen elektronik, sistem peperangan elektronik, hingga sensor hiperspektral. Tidak hanya itu, dalam hal menyerang, Hermes 900 dibekali rudal Spike yang cocok untuk menghancurkan tank tempur lawan. Dengan panjang 1,6 meter dan diameter mencapai 170 mm, membuatnya mampu membawa hulu ledak yang bisa dengan mudah menghancurkan lapisan baja reaktif. Selain itu, rudal ini juga diklaim bisa menjangkau target meskipun berada di jarak 1,5 meter hingga 25 km. Meskipun beban yang harus dibawa cukup berat, tapi performanya dalam mengudara Hermes 900 masih cukup andal. Terbukti dengan motor listrik bertenaga 119 kW-nya, membuat drone yang dipakai oleh Singapura ini bisa melaju hingga di kecepatan maksimum 220 km per jam. Nggak cuma itu aja, Hermes 900 juga dikabarkan bisa terbang hingga di ketinggian 30.000 kaki di udara. Selain itu, karena baterainya yang dibawanya memiliki kapasitas cukup besar, membuat Hermes 900 bisa terbang selama 36 jam tanpa henti. Nah, kemungkinan besar hal yang membuat Singapura enggan untuk membuat drone versinya sendiri adalah mereka udah percaya dengan kemampuan dari drone buatan Israel ini. Apalagi Hermes 900 sudah dipakai di berbagai negara besar seperti Brazil, Kanada, Uni Eropa, hingga Swiss. Tentu ini memberikan bukti bahwa dengan kehadiran Hermes 900 di pangkalan militer Singapura, sebenarnya sudah cukup untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negaranya.